Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Marda dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat, selalu semangat untuk belajar, jangan lupa senyum, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, kita akan mengenal dulu kompetensi dasar dari fungsi kuadrat. Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Jadi intinya kita mempelajari fungsi kuadrat itu untuk mengetahui langkah-langkah bagaimana cara menggambar grafik dalam persamaan fungsi kuadrat. Nah, kita akan tahu ya, fungsi kuadrat itu apa sih? Suatu fungsi dengan pangkat tertinggi adalah 2 yang bisa disajikan dalam bentuk pasangan berurutan, tabel, diagram panah, dan grafik. Di sini ada contohnya, fungsi ya fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x tambah 3. Ini merupakan fungsi kuadrat ya. Terus berikutnya fx sama dengan 3x kurang 2. Ini bukan merupakan fungsi kuadrat karena variabel x memiliki pangkat tertingginya 1, sedangkan fungsi kuadrat memiliki pangkat tertingginya 2. Terus fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x. Ini juga bukan merupakan fungsi kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 3. Yang terakhir, fungsi sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x. Ini merupakan ya fungsi kuadrat. Ya. Berikutnya, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, a tidak sama dengan 0. Dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat. X adalah variabel bebas, sedangkan a dan b merupakan koefisien dan c adalah suatu konstanta. Jenis-jenis fungsi kuadrat, kita lebih mengenal dulu. Jika pada y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, nilai b dan c adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan ax kuadrat, yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Jika pada y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, nilai b bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan membentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah c, yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di titik 0, c. Jika titik puncak pada titik h, k, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan a kali x min h pangkat 2 ditambah dengan k. Dengan a, b, dan c dengan h, hubungannya ya, hubungan a, b, dan c dengan h, k adalah sebagai berikut. Ini ya, seperti ini. Ini biasa disebut dengan titik koordinat, puncak koordinatnya. Contoh soal. Diketahui fungsi sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Hitunglah bayangannya untuk nilai x sama dengan 3. Kalau kita tinggal kasih masuk di ini ya, di sini, jadi kita ganti x-nya ini sama dengan 3. Tinggal kasih masuk 3 pangkat 2 ditambah 4 kali 3 ditambah 5. Sehingga 9 tambah 12 tambah 5 hasilnya 26. Berikutnya, fx ini biasa y ya. Kalau Bu Guru tulis di ini y sama dengan ya 4x kuadrat ditambah 3x tambah 8. Hitunglah nilai a tambah 2 kali b tambah 3 kali c. Kita lihat a-nya 4 ya, b-nya 3, c-nya 8. Tinggal dikasih masuk 4 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 8. Hasilnya 34. Guru harap sampai sini paham ya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal-soal fungsi kuadrat. Ini yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X
di mana Y sama dengan 0. Terus yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan C. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri ya. X sama dengan min B per 2A. Ini titik puncaknya kita tentukan terakhir. Y sama dengan min B kuadrat min 4A kali C per 4A. Seperti itu. Ya, kita mengenal dulu ya grafik fungsi kuadrat. Kita lihat di sini, ini sumbu Y, ini sumbu X. D lebih besar 0, A lebih besar 0. Kita lihat grafiknya, dia terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Dia melewati sedikit di titik sumbu X. Terus kalau D sama dengan 0-nya bagaimana? Berarti dia hampir mendekati sumbu X. Dia menyinggung sumbu X di satu titik, terbuka ke atas. Kalau ini memotong, dia memotong, kalau ini menyinggung ya. Terus kalau ini tidak mengenai sumbu X, jadi D-nya kurang 0, D kurang 0. Terus yang ini D lebih besar 0, tapi A-nya lebih kecil 0. Maka dia terbuka ke bawah ya. Terbuka ke bawah, dia memotong sumbu X. Terus kalau ini D sama dengan 0, tapi A-nya lebih kecil. Berarti dia menyinggung sumbu X saja, tapi terbuka ke bawah. Terus D lebih besar 0, A kurang dari 0, tidak mengenai sumbu X terbuka ke bawah. Kita harus mengenal ya grafik-grafik ini. Terus kita harus tahu juga bagaimana bagaimana dia D-nya besar, A-nya lebih kecil, A-nya lebih besar, seperti itu. Begitu ya anak-anak? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.